Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husnul Hatimah, NIM 1903041, kelas Remika A. Di sini saya akan menjelaskan 3 tugas, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep analisis dan perancangan sistem pada rumah sakit. Nah, ini adalah flowchart atau konsep analisis yang ada di rumah sakit. Nah, pasien datang itu ada 2, yaitu pasien datang dengan kemauan sendiri, rujukan dari puskesmas atau rujukan dari rumah sakit lain. Untuk pasien datang ke UGD akan memperoleh pelayanan pada instalasi UGD. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan kondisi pasien, apakah pasien bisa rawat jalan atau rawat inap. Jika kondisi belum membaik lebih dari 6 jam, maka akan rawat inap dan diberikan pemeriksaan penunjang. Setelah itu didaftarkan di TPP. Di TPP akan diverifikasi apakah pasien tersebut pasien lama atau baru. Jika pasien lama, maka hanya menunjukkan kartu berobat. Sedangkan jika pasien baru, maka akan didaftarkan nomor KAMEDIS baru. Nah, jika pasien ke poliklinik untuk konsultasi ke dokter spesialis, maka pasien akan mendapatkan pemeriksaan, dan apabila ada kelainan abnormal, maka dokter akan merujuk ke pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kondisi lebih jelasnya. Setelah hasil pemeriksaan sudah keluar, maka akan dibawa kembali ke dokter spesialis atau poliklinik untuk menentukan apakah akan dilakukan rawat inap atau tidak. Jika tidak, maka dokter akan memberikan resep ke apotek dan menyelesaikan administrasi, lalu pulang. Nah, jika rawat inap, dokter akan memberikan surat pengantar rawat inap kepada pasien yang bersangkutan dan diarahkan ke ruang perawatan. Jika memerlukan pemeriksaan lainnya, maka pasien akan diarahkan kembali ke tempat pemeriksaan penunjang. Selama perawatan, dokter spesialis akan memantau kondisi pasien dan mencatat diagnosa pasien pada berkas rekam medis. Dokter akan memberikan resep sesuai penyakit yang diderita pasien. Pasien akan mengambil obat di apotek dan menyelesaikan administrasi. Setelah pasien dinyatakan sembuh, maka pasien akan menyelesaikan administrasi dan pulang. Yang kedua yaitu karakteristik pada sebuah sistem di rumah sakit, di mana diagram karakteristik rumah sakit ini memiliki beberapa elemen, yaitu bendari atau batas sistem antara sistem satu dan sistem yang lain. Yang kedua, subsistem atau menjelaskan proses dalam sistem. Yang ketiga, interface atau media penghubung antara satu subsistem ke subsistem lainnya, dan ada input dan output. Nah, pasien yang mendaftar di TPP untuk pelayanan poliklinik, pasien akan mendapatkan pemeriksaan dari dokter, dan apabila ada kelainan abnormal, maka dokter akan merujuk pasien ke pemeriksaan penunjang untuk melihat kondisi lebih jelasnya. Dari pemeriksaan penunjang dan akan dibawa lagi ke poliklinik. Di sini dokter akan melihat tindak lanjut pasien yang akan diberikan pasien, apakah dilakukan rawat inap atau tidak. Seperti yaitu kita ke TPP, terus ke poliklinik, terus ke radiologi. Nah, setelah radiologi kita kembali lagi ke poliklinik. Nah, jika tidak ada yang serius, maka langsung diarahkan ke apotek dan mengurus administrasi. Yang kedua yaitu TPP ke poliklinik, ke hemodialisa. Setelah itu ke poliklinik lagi. Nah, setelah itu diarahkan ke apotek dan administrasi. Nah, selanjutnya yaitu TPP, poliklinik, apotek, administrasi. Selanjutnya itu TPP, poliklinik, TP2RI,
ruang perawatan, apotek, administrasi. Selain itu, ada juga TPP, poliklinik, TP2RI, ruang perawatan, dan kondisinya memburuk maka akan dilakukan operasi. Setelah operasi, ke ruang perawatan. Setelah itu ke apotek dan ke administrasi. Nah, selanjutnya TP2RI yaitu ke ruangan perawatan dan akan melakukan pemeriksaan yaitu lab. Setelah melakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk maka akan dioperasi. Setelah itu ke ruang perawatan. Setelah membaik maka akan diarahkan ke apotek dan ke administrasi. Ada juga TP2RI ke ruang perawatan, radiologi, terus ke operasi jika kondisinya berat. Setelah itu ruang perawatan, apotek, dan administrasi. Ada juga TP2RI ke ruang perawatan, operasi, apotek, administrasi. Ada juga yaitu TP2RI ruang perawatan, apotek, administrasi. Dan selain itu ada UGD. Jika pasien datang di UGD, maka keluarga pasien akan mendaftarkan di TP2RI. Nah, setelah itu dibawa ke ruang perawatan. Nah, setelah itu maka akan diarahkan ke apotek, lalu ke administrasi. Dan pasien UGD yang lainnya yaitu UGD ke tower PP keluarga pasien yang mendaftarkan, terus ke poli lab untuk memeriksakan tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, setelah di ruangan lab maka akan kembalikan di poliklinik. Nah, di poliklinik ini dilihat jika pasien membaik lebih dari 6 jam maka akan diarahkan ke apotek dan administrasi. Selanjutnya yaitu nomor 3, diagram konteks sistem dalam rumah sakit. Di sini kita bisa lihat diagram konteks untuk sistem informasi rumah sakit. Di sini ada garis merah dan hitam. Untuk garis merah untuk input dan garis hitam untuk output. Nah, di sini kita bisa lihat di TPP inputnya biasanya melakukan info data pasien ke sistem. Untuk output akan login ke sistem untuk pembuatan nomor RM, pencetakan SEP. Nah, untuk route synap inputnya akan melakukan login sistem yaitu untuk resume medis, dan outputnya akan mendapatkan data pasien ke rawat inap. Selanjutnya yaitu laboratorium. Untuk laboratorium inputnya akan login ke sistem untuk hasil dan jenis pemeriksaan lab, dan untuk outputnya akan mendapatkan info data pemeriksaan lab dari sistem. Selanjutnya ke radiologi, di mana inputnya akan login ke sistem untuk hasil radiologi. Untuk outputnya akan mendapatkan informasi dan rujukan dari radiologi ke sistem. Untuk poliklinik, inputnya akan login ke sistem yaitu resume medis, dan untuk outputnya akan mendapatkan data pasien dari sistem. Nah, untuk UGD inputnya akan login ke sistem yaitu resume medis, dan outputnya akan mendapatkan informasi yaitu data pasien. Selanjutnya yaitu hemodialisasi, akan login ke sistem untuk hasil hemodialisis, dan outputnya akan mendapatkan informasi dari sistem yaitu informasi data rujukan hemodialisis.
Selanjutnya yaitu apotek, di mana input akan login ke sistem untuk mendapatkan info resep dan data obat dari sistem, dan outputnya akan mendapatkan resep obat dari sistem. Yang terakhir yaitu untuk administrasi, di mana inputnya itu data pendapatan rumah sakit ke sistem, dan untuk output akan mendapatkan informasi dari sistem untuk tarif pelayanan pasien. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.